semuanya. Ya, Miss Deyu berharap kita berjumpa hari ini kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelumnya Miss Deyu mau bertanya, siapa teman kalian yang tidak masuk hari ini? Oh, semua masuk hari ini? Baiklah. Kalau memang semua masuk hari ini, berarti semua dapat menerima pembelajaran IPA hari ini ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini, Miss akan lanjutkan tentang bagaimana cara perpindahan kalor. Yang mana sebelumnya kita sudah mempelajari yaitu bagaimana kalor itu, suatu benda itu kalor dilepas maupun benda menerima kalor. Nah, sekarang bagaimana cara perpindahan kalor? Jadi perpindahan kalor itu bisa terjadi melalui 3 tahap, yaitu yang pertama secara konduksi, kemudian yang kedua itu secara konveksi, dan yang ketiga itu secara radiasi. Jadi ada 3 cara perpindahan kalor. Nah, perpindahan secara konduksi ini adalah perpindahan kalor melalui zat perantara, tetapi tidak diikuti oleh perpindahan partikelnya. Nah, kalau perpindahan kalor secara konveksi itu perpindahan kalor melalui zat perantara, tetapi diikuti oleh perpindahan partikel-partikelnya. Sedangkan yang ketiga, secara radiasi itu perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Nah, untuk pertemuan hari ini, Miss Deyu akan mempraktekkan, mendemonstrasikan contoh dari perpindahan kalor secara konduksi. Jadi, contoh yang pertama yang akan Miss Deyu demonstrasikan adalah perpindahan kalor secara konduksi. Sebelumnya, Miss Deyu sudah persiapkan alat-alat yang diperlukan. Kita persiapkan dulu ya. Ini ya, sekarang kita akan melihat demonstrasi perpindahan kalor secara konduksi. Jadi lihat di sini ada air panas yang Miss Deyu masukkan ke dalam gelas. Kemudian ada gula juga. Jadi karena kita akan membuat air gula, jadi dimasukkan gulanya ke dalam air panas, ke dalam gelas ini, kemudian diaduk. Nah, kita aduk di sini. Nah, apa ya yang kita rasakan? Ternyata Miss Deyu bisa merasakan bahwa selain gelasnya panas, ternyata sendoknya juga terasa panas di sini. Ya, jadi sendok ini terasa panas. Kenapa bisa terasa panas? Nah, inilah contoh dari proses perpindahan panas secara konduksi. Jadi panas dari air terasa di gelas, kemudian terasa di sendok. Jadi itu, yaitu proses perpindahan panas melalui zat perantara, yaitu perantaranya besi, ke tangan kita rasanya terasa panas. Jadi tetapi tidak diikuti oleh perpindahan partikel-partikelnya. Jadi seperti itu. Inilah salah satu contohnya proses perpindahan panas secara konduksi. Jadi seperti itu anak-anak. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baiklah, untuk pertemuan hari ini Miss Deyu cukupkan memberikan demonstrasi untuk contoh perpindahan panas secara konduksi. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mendemonstrasikan proses perpindahan panas secara konveksi maupun secara radiasi. Terima kasih.